日本の語ろう。Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya Yusron Ihza. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum ini saya telah membahas masalah cangklong ini yang kita sebut sebagai episode pertama. Jadi banyak hal yang telah dibahas di dalam episode pertama tadi. Yang terlambat mengikuti silahkan dicari di googling di mana itu ada episode pertama. Kita akan lanjutkan di episode kedua ini. Nah, tentu saja apa yang ingin dibahas di episode kedua ini adalah apa-apa yang belum dibahas di episode pertama tadi. Jadi mungkin juga sahabat sampai ada yang terheran-heran gitu, merokok itu kenapa ya saya merokok, apa saya meludah di dalam pipa gitu. Itu juga ini sebuah ini. Saya pun waktu awal saya nggak ada meludah dalam pipa, kok pipa saya berair gitu kan. Nah, ternyata itu air tembakau. Jadi tembakau itu tidak mungkin kering seperti daun kering itu, dia agak lembab. Nah, dalam beberapa teknik juga ada yang ditaruh madu, ada ditaruh gula sebenarnya situ supaya kelembapannya itu sedang. Jadi ada mengandung air. Nah, air itulah yang kadang-kadang membuat dia berbet gitu. Nah, jadi untuk mengatasi air itu sebenarnya ini di depan saya ini ada filter. Jadi filter ini macam-macam. Ada filter yang 6 mili, 3 mili, 9 mili, ada filter dari kayu, ada filter dari besi. Nah, jadi ini filter yang lama. Ini Dr. Pearl Junior, ini mungkin karena lama sekali sudah ini pipa yang ini tidak saya gunakan. Nah, ini filter yang masih bersih. Kalau pakai yang merek Vaillant ini arahnya ke bawah sini. Nah, ini fungsinya air itu akan direndam oleh filter ini. Nah, sebaiknya tentu satu cangklong habis nyangklong itu ganti filternya gitu, buang. Filternya murah sekali lah. Satu filter itu gitu. Jadi masalah tadi kita MIPA ada berair itu jangan heran, jangan merasa apa saya meludah ya kok jadi ada ludah, ada seperti ludah, bukan. Itu air dari tembakau. Nah, mengapa ada rasa pahit juga sampai yaitu getah tembakau sebenarnya gitu kan. Nah, jadi karena di dalam hal kita ngisap pipa itu tembakau itu murni, tidak dicampur dengan kertas dan bahan-bahan lain. Paling ada juga cuman untuk aromanya saja gitu kan. Nah, lalu apa lagi ya sampai kita yang sampai mau ceritakan. Nah, sebenarnya begini, mungkin tadi ada yang bertanya, sampai ini betul sudah 25 tahun ini ngisap cangklong tanpa henti. Nah, tentu saya berhenti juga lah. Pas tidur tentu berhentilah gitu kan. Pas mandi berhenti. Ya, tetapi di luar itu juga sebenarnya sejarahnya saya juga pernah berhenti nyangklong ini. Nah, saya pernah 8 tahun berhenti nyangklong. Lalu karena kecanduan kambuh lagi ya. Sampai kumat lagi enggak. Saya enggak kambuh, saya enggak kumat. Nah, ini ada ceritanya gitu. Ya. Saya setelah 8 tahun berhenti nyangklong, saya pikir saya tidak akan juga ini, mungkin ada orang lain yang ngisapnya, tidak mungkin saya suruh anak saya ngisap cangklong, sebaiknya tidak merokok memang. Nah, mau dibuang sayang, tidak murah juga. Ini kan sejarahnya panjang, bagian dari hidup saya. Nah, tapi gimana? Ya, kalau dihisap gimana ya gitu. Nah, karena pengalaman saya, tiap orang punya pengalaman lain-lain, jadi jangan 100% pengalaman yang ingin saya katakan ini diikuti. Dalam hal saya, 8 tahun saya berhenti nyangklong, itu saya tidak merasa lebih sehat, ya. Lalu juga tidak merasa sakit gitu. Jadi nyangklong nggak nyangklong tuh rasa terhadap kesehatan tidak ada ini, itu pengalaman saya. Jadi jangan langsung ini dijadikan referensi, tidak. Tiap orang barangkali punya genetik yang berbeda, sensitivitas yang berbeda dan seterusnya. Jantung sampai bagaimana? Alhamdulillah 6 bulan yang lalu
Saya baru echo, lalu juga scan, memang tidak MRI. Alhamdulillah, jadi jantung saya itu ada satu yang tersumbat, itu sumbatan paling tingginya itu 13%. Nah, yang lainnya di bawah itu gitu. Nah, sedangkan jantung itu kalau tersumbat dari 70% itu harus dipasang kateter. Saya 13%. Jadi alhamdulillah. Nah, kenapa begitu sampai saya nggak tahu. Ini masalah mungkin juga genetika dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di dalam keluarga saya 11 kakak adik, itu kakak-kakak saya sudah khatam berhenti merokok. Saya juga sudah 8 tahun sebelum berhenti merokok. Saya tanya gimana? Ya tidak tambah sehat dan tidak juga sakit gitu kan. Dan jadi saya akhirnya ngisap kembali pipa saya, itu sekedar untuk ya kerinduan saja, untuk hobi, untuk gaya hidup. Walaupun tentu saya tidak akan nenteng-nenteng pipa sana sini seperti dulu, karena sudah mulai dibatasi, sudah susah untuk merokok. Tempat merokok itu sudah sempit sekali pada masa sekarang ini gitu. Nah, lalu berani sampai gitu. Saya berani gitu. Karena mengapa saya berani merokok lagi gitu? Saya akan mengendalikan diri gitu. Karena terbukti saya itu sejujurnya sejak SMA ya, itu saya sudah ngisap rokok kelas 3 SMA menjelang tamat begitu. Nah, kemudian mungkin sekian puluh tahun, 30 tahun lebih saya merokok dan ngisap pipa. Nah, suatu hari saya terpikir mau berhenti. Lalu memang rasanya agak berat juga. Saya pikir dunia akan kiamat kalau saya berhenti merokok. Gimana ceritanya? Banyak orang punya teori itu, teori ini, teori itu, teori ini untuk berhenti merokok. Saya menundukkan rokok hanya dalam 3 malam. Jadi pada saat saya mengatakan saya berhenti, pipa-pipa itu masih di ruang kerja saya. Ada juga kadang-kadang saya sambil dengan rokok masih ada di situ. Gak ada, saya buang. Saya taruh situ. Nah, kuncinya cuma satu, keinginan. Lalu apa lagi? Udah, caranya pas malam hari tidur cepat, ya. Bila perlu habis sholat isya langsung tidur. Kalau nanti jam 9, jam 10, jam 11 enggak tidur, itu mau merokok lagi. Jadi pas udah habis sholat isya, kalau orang Islam ya udah tidur, gitu kan. Kalau terbangun udah tidur lagi gitu. Nah, pagi-pagi ya udah sarapan dan macam. Jadi godaan paling besar mau merokok kembali itu ya itu tadi, malam hari. Apalagi kita bertugas malam. Jadi caranya gimana? Ya udah, jangan kerja malam itu. Bila perlu kerjaan apa kita coba tinggalkan lah, ya. Barang kita bisa cuti 1 minggu misalnya, 3 hari hanya. Udah itu sudah mulai pengaruh dan keinginan untuk merokok dan itu hilang. Nah, jadi dengan sanggup menundukkan tembakau yang sudah sekian puluh tahun, 30 tahun lebih saya isap itu, saya bisa menundukkannya dalam 3 malam, maka saya pede. Saya bisa menaklukkan kamu. Saya harus merintah kamu. Saya harus ngatur kamu. Bukan kamu ngatur saya. Ya prinsipnya begitu. Nah sekarang sampai tiap hari merokok. Tiap hari sih tidak juga. Mungkin ada kalanya 1 hari 2 kali hanya saya ngasih pipa. Ada kalanya juga tidak. Ya sekedar sayanglah sama koleksi ini. Juga ini kan bagian dari hidup juga. Ya karena ya itu tadi memang susah-susah gampang. Saya tidak ingin menentang mainstream pemikiran yang ada, yang berlaku pada masa sekarang gitu. Tapi sejujurnya pengalaman saya itu, kakek saya dua-duanya dari sebelah ibu dan sebelah ayah itu merokok. Nah, umur berapa sampai mereka wafatnya? Satu kakek saya itu meninggal pada umur 106 tahun. Dan satunya pada umur 101 tahun gitu. Saya tidak takabur sama sekali. Jadi ya nggak tahu nyatanya mereka merokok. Tidak nyangklong, tapi lebih berat lagi. Kakek saya itu ngisap tembakau lintir, itu English vanilla kalau nggak salah. Ada tuh warning, peringatan. Jadi orang di kampung mengatakan tembakau warning. Ya, itu warning. Ada yang versi lebih murah itu Mars Brand gitu kan. Mars Brand gitu orang kampung saya. Merokok itu malam-malam bangun tidur merokok lagi kayak saya. Ya jadi memang susah. Karena kita lihat juga tokoh-tokoh hebat masa lalu pun, Jenderal Douglas MacArthur, ya, Panglima Perang Jepang yang ini kan Panglima Perang Amerika yang
nundukan Jepang itu, dia ngisap cangklong. Einstein ngisap cangklong. Bertrand Russell ngisap cangklong. Ya, itu zamannya semacam begitu. Jadi sekarang ini orang tidak ngisap cangklong, ya barangkali karena zaman atau paradigmanya itu yang berubah begitu. Nah, jadi walaupun terus terang ada juga tanda tanya saya gitu di dalam urusan cangklong itu, yaitu dan termasuk juga dalam hal pipa, ada propaganda besar-besaran dari sebuah negara besar, ya, kampanye anti merokok gitu. Nah, lalu diam-diam saya bertanya, sebenarnya ini sekedar pertanyaan saja, mungkin saya salah, yaitu apa betul itu negara besar itu sayang banget sama jantung kita, paru-paru kita, ya, bangsa-bangsa di dunia ketiga ini, sehingga mau menghabiskan duit miliaran dolar, ya, untuk kampanye anti rokok, di mana-mana anti rokok gitu. Nah, saya pantas bertanya juga itu, apalagi, ya, kalau saya tidak salah dengar, pabrik-pabrik rokok kita justru dibeli oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Apakah ini bukan politik dagang gitu? Itu juga sebuah hal yang pantas dipertanyakan. Oh, mungkin jawabnya, oh iya Pak Iswan, oh mungkin tidak ya. Jadi saya tidak mengatakan ini begini, tapi pantas kita juga bertanya, apa betul sepeduli amat mereka dengan paru-paru dan jantung bangsa-bangsa di dunia berkembang ini kok sampai mengeluarkan duit miliaran dolar, jutaan dolar untuk kampanye anti merokok gitu. Apa betul sebuah bakti sosial demi kemanusiaan? Nah, itu sebuah hal yang pantas kita tanyakan. Apalagi seperti saya katakan tadi, pabrik-pabrik rokok itu banyak yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan tembakau dari negara besar itu. Gitu kan. Nah, jadi itu kisah tembakau. Dan tadi kembali cerita tentang berhenti merokok tadi. Tiap orang mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, ayah saya akhirnya juga berhenti merokok. Nah, itu sederhana. Jadi katanya dia di kampung sana dulu, ayah saya sudah meninggal. Jadi suatu malam dia kehabisan rokok. Dia tidak nyangklong. Nah, rokok biasa. Kehabisan rokok, ya udah puntung-puntungnya dihisap kembali. Habis puntungnya, nggak tidur juga, masih mau merokok juga. Dia ambil sepeda, dia pergi cari warung rokok. Ya di kampung saya nggak ada lah. Jadi jam 1 malam, barangkali jam 2 malam, gedor-gedor pintu, gedor-gedor toko, nggak ada yang buka. Pulang ke rumah dia pusing juga, ya. Gua mau merokok, tapi nggak ada jual rokok. Lama-lama apa? Dia empaskan itu asbaknya. Katanya, buat apa? Kok jadi kamu yang perintah saya yang perintah kamu? Enggak, sejak sekarang saya tidak mau lagi diperintah oleh rokok. Berhenti dia merokok. Nah, jadi memang intinya kekuatan tekad, gitu. Nah, jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh rokok itu, ya kitalah yang mengendalikan dia. Nah, walaupun yang sebaik-baiknya menurut tren pemikiran atau semangat zaman pada saat ini, ya tidak merokok itu adalah yang sebaik-baiknya, gitu kan. Sama, ini saya beli di Amerika saja yang ini, yang saya beli di Amerika itu di Kuala Lumpur, mengerikan itu gambarnya kan. Gambar orang itu, orang ini dan segala macam. Tapi apa iya pikir saya, dulu Deng Xiaoping segala macam itu juga menghisap tembakau. Ya Stalin juga barangkali cukup panjang umurnya, walaupun tidak panjang-panjang banyak luar biasa, juga menghisap cangklong juga. Jadi itu saya kira merupakan masalah tersendiri gitu di dalam urusan cangklong tadi, gitu kan. Sahabat sampai tadi saya telah bercerita tentang ya sekelumit pengalaman, termasuk juga pengalaman orang tua saya yang berhenti merokok. Saya juga bercerita bagaimana kisah saya menghentikan nikotin atau kecanduan itu hanya dalam 3 malam. Nah, tentu masih banyak hal yang dapat kita bicarakan. Antara lain misalnya, apa betul gitu sampai bahwa habis makan itu lebih nikmat untuk nyangklong gitu. Saya kira yaitu pada akhirnya bergantung kecenderungan tiap-tiap orang gitu. Saya tidak selalu bahwa, atau jarang sekali saya habis makan ya lalu mau nyangklong gitu. Barangkali kecenderungan di saya ya, yang berbeda ya. Tapi nyangklong kalau pakai minum kopi gimana? Ya nikmat juga lah gitu kan. Nah, apalagi nyangklong itu beda dengan ngisap rokok biasa itu.
pengisap cangklong itu karena tadi udah nggak jalan-jalan lagi, jadi berarti kita menggunakan cangklong yang lurus. Nah, jadi cenderung dia nyangklong itu lebih khusyuk, dia duduk gitu. Nah, jadi saya sekarang ini karena juga supaya tidak mengganggu orang lain, saya nyangklong itu di loteng, di tempat jemur cucian, di loteng saya, tapi ada atapnya lah gitu, cukup sejuk. Nah, saya pun juga tidak nyangklong sampai sekian kali sehari, mungkin hanya 1 kali atau 2 kali, kadang-kadang saya tidak nyangklong sama sekali, karena saya punya prinsip, saya tidak ingin dikendalikan atau diinikan oleh cangklong tadi. Nah, jadi kalau seandainya nyangklongnya duduk, ya yang kayak beginilah yang kita perlukan gitu kan. Nah, ini lurus dua-duanya gitu kan. Nah, kan yang bengkok tadi untuk ini, untuk sambil berjalan. Nah, tapi baik yang lurus maupun yang bengkok, ini tadi saya bilang benda wajib ini harus ada gitu. Ketimbang kita nyelok-nyelok pakai jari, kebakar lagi jari kan melepuh. Nah, tapi ada yang menarik ini sampai. Kok ini ada yang tersendiri. Nah, ini pipa buatan Belanda. Ini bengkok juga. Ini pipa dari porselen. Di bawahnya itu ada tulisan Belanda, bahasa Belanda. Saya tidak mengerti bahasa Belanda. Nah, saya pernah isap menggunakan pipa ini, tapi panas juga rasanya. Ini tulisnya ada Holland tuh, di sininya ada juga tulisan. Jadi kembali kalau bicara tentang cangklong, memang rasa saya yang terbaik itu ya memang cangklong dari kayu, dan kayunya kayu berayar tadi. Nah, lalu berayarnya pun yang gimana? Ya sedapat mungkin belilah berayar yang tua. Nah, jadi itu kuncinya, bahwa kita akan mendapatkan pipa yang baik, relatif tidak amat panas, juga relatif modelnya bagus, urat-urat kayunya, dan juga itu kuat gitu. Jadi sejak saya pakai cangklong, tidak ada cangklong saya yang sampai dibuang karena terbakar gitu, enggak. Paling-paling itu yang kalah gitu. Ini isapannya ini, karena ini dari plastik gitu kan. Nah, ada juga di kita yang membuat pipa ini dengan isapannya ini dari tanduk. Saya dengar tanduk itu tidak bagus, akan membuat gigi kita jadi pecah, menjadi retak. Karena orang kampung saya kalau dulu untuk obat sakit gigi itu dia kikis tanduk rusa atau tanduk sapi atau tanduk apa, dia panaskan, dia masukkan di gigi, pecah itu gigi. Jadi entah benar itu entah tidak, tapi mungkin juga pantas diperhatikan kalau yang nyangklong dengan menggunakan tadi ini tanduk gitu. Nah, oh ya, tadi kita bicara banyak sekali keistimewaan cangklong itu kan. Rasanya itu macam-macam. Nah, jadi bisa rasa buah, bisa rasa coklat, bisa rasa vanila, bisa rasa madu, bisa rasa mungkin yang suka aroma minuman keras, ada yang rasa minuman keras. Jadi macam-macam. Nah, tetapi ada lagi juga yang tidak kalah menariknya adalah bahwa ini aksesorinya ini. Nah, ini gambar anjing ini kan bentuk. Nah, ini untuk dudukan pipanya. Tadi ada yang besar ya, yang untuk 8 pipa, tapi ketinggalan rupanya, nggak saya bawa ke sini gitu. Nah, ini ada yang semacam ini. Nah, ada juga ini yang bentuk anjing-anjingan. Nah, kuda-kudaan itu anjingnya gitu. Ada yang bentuk tangan orang seperti gitu, lalu pegang pipa. Jadi dulu di ruang kerja saya itu penuh dengan hiasan-hiasan pipa ini. Lalu ada satu lagi juga hal yang menarik untuk pipa ini, bahwa berbeda dengan rokok biasa tadi, rokok lintir atau rokok yang memang sudah dari pabrik ya. Saya kira tidak ada orang yang memajangkan rokok di kamarnya kan. Nah, tetapi kalau pipa ini saya pun dulu pernah saya kasih bingkai, jadi dipasang semacam kain binio, kain wool atau apa namanya itu, nah warna merah, pipa itu disusun situ, disorot pakai lampu kan. Jadi ini pun juga bisa menjadi sebuah hiasan. Nah, kalau mau dipakai gitu kan, nah kalau mau dipakai gimana? Ya tinggal saya cabut aja gitu, saya pakai, nanti udah selesai ganti lagi. Jadi ada jepitannya, klik gitu, tidak disusun begitu. Jadi cangklong bukan saja hanya sebuah sebuah alat untuk merokok, tetapi sekaligus juga dia ada sebuah karya seni gitu. Nah, jadi banyak pernak-perniknya. Tadi dari awal saya sudah katakan bahwa
kalau pergi bawa ini kantongnya, kita buat tembakau, buat korekannya, buat pipanya, buat filternya. Nah, kalau kita bicara seni, yang saya bilang tadi, ini salah satu seni kan dari Turki itu. Bahkan kabarnya di Turki itu kita bisa mesan pipa dengan wajah kita, tetapi itu harus ditunggu berapa hari gitu kan. Itu diukir pipa dengan wajah kita. Jadi pulang dari Turki, nah ini gua punya pipa, lo kok pipanya sama seperti wajah lo? Ya iyalah, memang diukir mengikuti wajah saya. Nah, itu salah satu seni tadi juga dari pipa itu. Nah, lalu asbaknya gimana, Senpai? Itu ngisap pipa itu pakai asbak nggak? Nah, gitu. Jadi ngisap pipa juga pakai asbak sebenarnya, karena bagaimanapun juga abunya itu kan harus kita keluarkan. Kalau api ditutupi oleh abu, nanti api itu akan mati karena oksigen yang masuk ke situ yang nggak cukup. Nah, kalau kita tekan, kita padatkan abu, nanti kan keisap itu masuk di filter akan buntu gitu. Nah, yang mana yang namanya asbak pipa, Senpai? Nah, ini salah satu lah. Saya tidak bawa semua asbak saya. Nah, ini salah satu asbak pipa. Di mana Senpai belinya gitu? Ini beli di Tokyo. Tetapi ternyata ini buatan Itali, Milano, Row L tulisnya, Itali. Saya tidak tahu berapa harganya, mungkin sekitar ya barangkali 2 atau 3 juta lah. Sebenarnya ini sederhana aja. Ini kayu untuk hiasannya. Ya ini sih biasa lah. Nah, ini ada tempat ininya kalau mungkin juga ada yang merokok. Tapi ada ini jendolannya ini di tengahnya ini. Nah, itu apa, Senpai? Nah, tadi kan kalau udah dikorek-korek itu pipa itu kan kita mau ini diketok nih. Nah, kalau ngetok ini kan pecah gitu kan, atau somplak pipa saya. Jadi ini ada semacam keruk gitu. Kayak tutup kayak tutup wine itu. Jadi semacam apalah ya. Ya ada yang bilang prop, ada keruk apa namanya. Inilah bahan yang bukan keras seperti kayu, tidak akan merusak pipa apabila diketok-ketokkan. Nah, kemudian tadi kalau ketok-ketokkan supaya pipanya bersih ya, Senpai. Iya. Nah, pipa itu gimana, Senpai, perawatannya gitu kan? Nah, jadi memang orang-orang tertentu ada yang berani merebus pipa, walaupun saya tidak pernah sampai ke sana. Jadi untuk merawat pipa itu sebenarnya ya itu kita perlu semacam kasa ya. Saya nggak bawa tadi, jadi semacam lidi gitu. Sebenarnya dalamnya itu kawat, di luarnya itu kain kayak handuk. Nah, jadi pipa itu semacam begini. Ini kan semua bisa dicabut. Nah, ini dicabut. Ini filternya tadi. Ya kalau udah sekali kita habis cangklong ini kita buang lah ini filternya. Nah, ini kita masukkan tadi kain kasa gitu, gosok-gosok, karena ada arangnya itu. Nah, ditambah juga sisa-sisa air. Di sini juga begitu gitu kan. Nah, jadi kemudian gimana lagi, Senpai? Di sini kan juga lengket itu tar atau apa. Nah, kalau yang di dalam sana ya seperti saya ceritakan di awal tadi, ini kalau sudah lengket, ini kita gunakan ini semacam pisau, ini ada geriginya, ini dikorek gitu. Nah, dikorek, dibersihkan, ya kembali tadi itu begitu. Nah, yang luar ini sebenarnya tadi yang lengket ini itu ada cairannya. Untuk membersihkannya itu cairan itu mengandung alkohol. Tapi sebenarnya tidak perlu terlalu repot-repot mencari cairan itu. Apalagi di zaman corona ini orang main alkohol terus untuk cuci tangan kan. Nah, jadi di tisu basah pun juga ada tisu basah yang mengandung alkohol. Beberapa pipa saya tadi sempat saya lap, saya bersihkan, walaupun sebagainya tidak, dan saya mohon maaf juga untuk pipa yang tidak sempat saya bersihkan. Itu hanya saya bersihkan dengan tisu basah. Jadi tisu basah karena dia mengandung alkohol, dikesek-kesek itu hilang juga itu tar atau apa di pipa itu tadi gitu kan. Nah, lalu Senpai, kalau pilih pipa itu filternya kan macam-macam. Tadi Senpai bilang pipa 9 mili, pipa 6 mili, pipa 3 mili kali, 3 atau 3 kali ya. Nah, kemudian ada pipa dari kayu apung, ada pipa dari besi gitu. Saya
menurut selera saya, yang terbaik itu yang pakai filter 9 mili, karena dia akan daya absorb ya, dia ngisap air atau racun-racun tadi akan lebih kuat. Nah, kalau yang pipa besi, saya juga tidak merasa bahwa pipa besi itu akan meredusir panas gitu. Kalau ini lebih teredusir panasnya gitu. Itu kisah kisah pipa ini, kisah pembersihan pipa. Nah, jadi kalau kita bepergian gimana sampai? Cukup bawa satu pipa. Nah, jadi kalau memang perokok berat, itu dulu zaman saya masih juga menekuni menghisap pipa ini, saya tidak membawa pipa itu hanya satu. Saya membawa pipa itu 3. Nah, jadi pipa yang sudah dihisap itu kan kayunya ini cenderung basah dalamnya itu, lalu juga cenderung panas. Ya ganti sama pipa yang kedua setelah kita sekian lama beristirahat dan kita mau ngisap pipa lagi sekian jam misal atau sekian puluh menit. Nah, kemudian ada pipa satu lagi. Jadi ideal kalau ini khususnya bagi para pemula, kalau membeli pipa sedapat mungkin, walaupun juga semuanya terkait dengan biaya, jangan cuma satu gitu, karena susah nanti kalau cuma satu gitu kan. Pas panas, pas lagi basah, kita mau pipa lah, pipanya nggak ada gitu, cuma satu. Nah, jadi belilah pipa lebih dari satu. Nah, ini yang sampai miliki ini apa saja merek pipa ini ya, macam-macam, tapi paling banyak kayaknya yang saya miliki itu adalah Sunwell buatan Denmark. Jadi ada Big Ben, ada Dr. Pearl Junior, ini dengan filter ini keluarin dia juga. Ada Dunhill, sampai ada di foto saya tadi itu, mungkin di-insert nanti oleh editor, itu pipa Dunhill itu. Nah, tetapi tidak ketemu tadi di mana, karena seperti saya katakan lama, saya 8 tahun pernah mengistirahatkan cangklong saya, kadang bingung di mana ya yang ini, di mana ya. Bahkan ada satu yang amat saya sayangi yang bentuknya lain daripada yang lain. Tadi pusing 7 keliling saya cari-cari juga nggak ketemu gitu kan. Nah, selain itu Dunhill ada, ya ada, Davidoff ada gitu. Nah, jadi macam-macam. Saya tidak mengatakan bahwa merek ini bagus, merek itu bagus, ya enggak. Tetapi memang ada yang merek papan atas, ada merek yang kelas di bawahnya. Tapi seperti katakanlah Sunwell, Dunhill, Davidoff, yaitu dijamin lah gitu. Sejelek-jeleknya pipa itu tidak mungkin sampai tidak karuan gitu. Bahkan ada yang mengatakan satu merek pipa sebenarnya dia punya dua merek. Jadi ada pipa-pipa yang dia suruh perajin, pas dia lihat quality controlnya ini kurang memenuhi syarat, dia tetap ambil tapi tidak menggunakan merek dia yang merek terkenal, dia digunakan pakai merek yang lain. Sebenarnya itu dari pabrik yang sama. Ada juga yang semacam itu. Nah, lalu apa sampai lagi tips ini pipa tadi? Ya, itu pertama, beli pipa yang dari kayu brayer supaya tidak panas. Lalu cari pipa itu yang ininya isapannya ini panjang supaya tidak panas dan lidah nggak cepat melepuh. Lalu apa lagi sampai? Ya jangan lupa pipa sering-sering dibersihkan. Ya, dan tentu lagi, ya jangan merokok di depan orang yang tidak merokok, dan apalagi merokok di dalam ruang tertutup. Jujur saya katakan, dulu zaman saya masih perokok berat, ya kalau orang ribut dengan saya merokok, rasanya dalam hati saya mau ribut juga, tapi saya diam-diam lah supaya nggak berantem gitu kan. Katanya busuk, bau dan semacam. Pikir saya enggak kok gitu kan. Ya, tapi yang bilang enggak itu ternyata kita yang merokok mengatakan enggak. Nah, saya pada saat saya berhenti merokok selama 8 tahun itu sopir saya merokok di pos jaga di depan rumah saya, itu saya mencium baunya dari kamar saya gitu kan. Dan jadi orang yang tidak merokok akan amat mencium bau rokok itu dibanding orang yang merokok gitu. Nah, karena itulah ideal merokok itu tidak di depan orang dan tidak di ruang yang tertutup. Jadi kita punya kesenangan walaupun tentu dengan risiko sendiri. Nah, jangan sampai kesenangan kita itu mengganggu orang lain atau mengganggu kesenangan orang lain gitu. Nah,
Itu beberapa juga pesan dari saya terkait dengan ini. Nah, sampai menjadi anggota organisasi Cangklong bla bla bla, enggak gitu. Saya ya pada saat organisasi Cangklong itu belum ada atau belum begitu ada, mungkin sebenarnya saya sudah lebih duluan mencangklong gitu, tapi saya enggak banyak ribut sana ribut sini, ya saya nyangklong, ini kan masalah kebutuhan pribadi gitu. Nah, tapi saya kasih ide, ada juga menarik saya kira bagi klub cangklong kan. Ya, suatu hari barangkali di tempat yang memang pas tidak mengganggu orang lain, perlu juga mengadakan kontes menghisap pipa gitu. Gimana caranya kontesnya, Senpai? Nah, itu ditanding para peserta untuk siapa yang paling sanggup lama merokok sampai dia mati. Misalnya dibatasi hanya boleh nyalakan korek apinya itu 3 kali gitu kan. Nah, jadi itu mungkin juga menjadi kontes yang menarik, karena yang paling cepat mati berarti dia tidak jago itu merokoknya itu. Nah, yang paling lama itu matinya, dia tentu hebat dalam cara meniup dan mengisap. Nah, hebat dalam tadi juga memasukkan tembakaunya itu, dan juga ya itulah ketenangan dia di dalam mengisap pipa itu gitu. Ini bisa menjadi sebuah kontes yang menarik apabila kontes ini belum ada gitu. Nah, sampai sendiri nggak ada terpikir mau bikin pabrik cangklong. Sebenarnya dulunya ada, punya juga bakat mengukir sedikit ya, tapi dulu pernah terpikir, udahlah, bagaimana kalau saya beli kayu brayernya, saya upahin dengan orang Bali gitu kan, saya pasang merek saya kan. Dan tapi karena pernah berhenti merokok ya selama 8 tahun tadi, saya bilang ide-ide itu pun juga sudah sudah jauh lah katakanlah dari pikiran saya gitu. Sahabat Senpai, kita telah cukup panjang lebar berbicara tentang pipa. Jadi saya telah mengemukakan antara lain tadi sejarah pipa itu bagaimana, termasuk juga asal-usul saya mengisap pipa, cara memilih pipa, merawat pipa, manner pipa, minimal jangan ngisap pipa di ruang tertutup dan di depan orang yang tidak merokok gitu. Nah, banyak hal yang telah saya jelaskan, tetapi juga hal yang penting itu bahwa dalam hal mengisap pipa itu ya ambillah keputusan sendiri sejauh tidak mengganggu orang, apakah akan mencangklong apakah tidak. Nah, karena saya pun juga tidak bermaksud membuat tayangan ini untuk menghayo-hayokan orang untuk mengisap pipa, tidak. Nah, cuma saja menurut saya memang pipa itu seperti saya katakan tadi bukan saja hanya alat untuk merokok, tetapi sebuah karya seni. Cobalah lihat, mungkin kamera bisa menangkap pipa yang di depan saya ini secara lebih jelas. Itu seperti bola golf. Itu pipa dari Mersam tadi, dari Turki gitu. Alangkah indahnya. Jadi memang pipa itu adalah sebuah karya seni gitu. Jadi mungkin tidak ada salahnya kalau kita mengatakan bahwa ya ngisap pipa itu merokok secara lebih bermartabat. Barangkali tidak ada salahnya juga, atau tidak terlalu salah lah ungkapan itu. Memang lebih gengsi kok, lebih berkelas gitu dia kalau kita mengisap pipa itu. Lalu juga kita menyayangi benda-benda ini. Ini pun juga sebenarnya di luar orang berbicara tentang bahaya tembakau, ya bahaya nikotin, begitu begini, ya walaupun saya katakan ya tiap orang barangkali punya pengalaman yang berbeda. Saya tidak mengatakan iya itu buruk atau iya itu baik. Nah, tetapi ya itu tadi di luar hal-hal yang dikatakan tidak baik tadi. Nah, sebenarnya ada juga unsur-unsur yang baik dari merokok itu. Paling tidak ya, ini saya pernah membaca orang ngisap pipa itu sebenarnya pada saat dia ngambil pipa, bersihkan pipanya, merawat pipanya, dia masukkan tembakau, itu dia telah merasakan ketenangan pada dirinya, kecintaan dia terhadap koleksi dia. Itu pun juga satu pernyataan ketegangan dalam hidup di abad 21 yang penuh dengan stres ini. Itu juga sebuah hal yang pantas untuk dicatat. Nah, saya membaca juga buku tentang merokok dan pipa di luar masalah bahaya-bahaya dan seterusnya.
Saya kira selama ini orang bercanda, ternyata itu benar. Apa itu senpai? Orang mengatakan, ya orang merokok atau ngisap pipa itu ndak ini akan terhindar dari pikun. Ya, banyak orang kata hehehe, iya, karena orang merokok katanya ndak bakal umurnya panjang, jadi ndak bakal perlu pikun lah, karena masih muda sudah meninggal. Ya walaupun nyatanya banyak sekali seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang merokok atau ngisap cangklong tapi umurnya panjang gitu. Nah setelah saya baca-baca, ternyata itu memang ngisap pipa itu atau ngisap nikotin itu salah satunya itu adalah mencegah kepikunan. Jadi itu benar gitu. Bukan karena canda tadi bahwa karena MIPA umurnya tidak bakal panjang pasti tidak akan pikun. Tidak ada kaitan barangkali secara langsung antara panjang atau tidak, itu silahkanlah nanti siapa yang menilainya. Nah tetapi betul bahwa ngisap pipa itu salah satu hal yang positifnya itu adalah membuat orang tidak pikun. Ada hal lain di luar buruknya tadi adalah ketenangan secara psikologis gitu. Jadi di masa sekarang ini kan orang ya karena bagaimana hubungan misalnya antara pikiran, jiwa dan fisik kita gitu kan, itu kan amat ini sekali. Kita terkejut saja berdebar jantung kita kan, padahal yang kita rasakan itu di pikiran kita, langsung gula darah kita naik misalnya. Jadi kesehatan itu bukan hanya saja masalah bagaimana sehat secara fisiknya itu saja, tetapi interaksi antara tubuh, pikiran, dan jiwa itu juga merupakan hal yang penting. Saya tidak membela merokok, saya tidak membela perokok, tetapi pantas juga dipikirkan aspek-aspek yang positif di dalam merokok itu. Nah aneh satu lagi, menurut saya sebenarnya kembali ini juga masalah kepedulian gitu. Barangkali pemerintah kita, Menteri Kesehatan kita perlu juga memperhatikan hal ini gitu. Mengapa kita terlalu ribut tentang merokok? Di mana-mana dilarang merokok. Dipasang di pinggir jalan gambar orang tenggorokannya bolong gitu. Serem-serem. Makanya saya bilang tadi beli tembakau di Malaysia, ini beli di Amerika. Ngeri saya ngeliat itu, makanya saya robekin. Nah, padahal apa? Ada yang lebih membahayakan dari rokok. Apa itu? Gula. Penyakit diabetes itu menjadi pembunuh nomor 4 di dunia. Ya. Di Indonesia saat ini ada 20 juta ya pengidap diabetes. Tahun 2030 itu akan ada 30 juta pengidap diabetes. Nah, saya tidak mengatakan jangan kampanye anti merokok, tidak. Silakan kampanye anti merokok, tapi ideal juga kalau kampanye ya bahwa gula itu mematikan gitu. Jadi lebih imbang lah gitu. Sehingga saya melihat seperti seperti ada satu hal yang ini, kok jadi rokok yang dihajar gitu. Itu gula luar biasa lebih bahaya daripada rokok. Ya mungkin tidak ada data statistik yang menunjukkan berapa orang yang mati karena rokok. Enggak. Paling katanya sakit jantung ya, sakit jantung juga. Kawan saya juga banyak yang tidak merokok sakit jantung ya. Kanker paru-paru itu banyak. Nah, tidak ada data berapa banyak orang yang mati karena merokok, tapi berapa banyak orang yang mati karena diabetes itu ada datanya. Bahkan ya, kawan-kawan saya politisi, ada mantan duta besar, ada menteri ya, kawan-kawan di Komisi 1 itu banyak yang pass away, yang meninggal itu karena gula darah. Jadi itu perlu juga kita perhatikan. Marilah kita menjaga kesehatan, tetapi yang terbaik itu adalah tidak berbuat terlalu ekstrim, berbuatlah sedang-sedang, padan-padan gitu. Boleh jadi sesuatu yang baik pada hari ini akan dikatakan buruk di hari esok. Dan begitu juga, mungkin yang dikatakan buruk pada hari ini akan menjadi baik pada hari esok. Sama dalam hal rumah tangga misalnya. Sekarang kan dunia menganut katakanlah orang monogami. Istri satu atau suami satu. Tapi dalam kaitan Jepang, karena ini bincang-bincang tentang Jepang, di zaman Putri Himako dulu, itu Jepang tuh menganut sistem poliandri. Satu wanita punya suami banyak. Loh gila ya sampai, ya itu kan gila, itu kata semangat zaman sekarang. Gitu juga rokok. Saat ini orang berkata rokok itu buruk, tapi kan pada abad ke-16, 17, 18, 19, 20 barangkali, rokok masih dianggap sebagai yang biasa-biasa saja, tapi akhir abad ke-20 sampai abad ke-21, dia dikatakan sebagai benda yang buruk, tetapi barangkali paradigma atau semangat zaman nanti akan berubah kembali. Saya kira itu, sahabat senpai, pesan terakhir saya adalah bahwa kalau memang memilih untuk merokok, ya merokoklah secara arif dan bijaksana, jaga menang, dan jangan
sampai kita merokok untuk kesenangan kita, tapi mengganggu kesenangan orang lain. Saya kira itu, dan saya harus akhiri pertemuan kita di sini. Sore dewa, mata, masuk. 日本の語ろう